Shalom, Shalom Bapak Ibu Saudara, gimana kabarnya semuanya? Shalom, ada Pak Tarno, Mas Adi, Mbak Emi, waduh, seger-seger banget. Ada Pak Sansan, ada Ibu Retna, Pak Ganda, Kak Jeffrey, Kak Andi, ya semuanya. Aduh, Bung Sam, Shalom, gimana Halo, kabarnya semuanya? Sehat semuanya? sehat yuk. Aduh, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, kita kembali lagi di dalam ibadah online kita. Kita bersyukur Tuhan menyertai kita, memberikan kita kesehatan. Kalau kita bisa sampai pada titik ini, itu semua karena perkataan Tuhan. Yang percaya di rumah katakan amin. Kasih jempolnya dong. Yes, amin. Gimana kabarnya selama PPKM ini? PPKM kan artinya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Artinya kita nggak boleh kemana-mana, ya kan? Stay at home, benar-benar stay at home. Nah, orang-orang tuh banyak yang bilang, PPKM tuh apa sih? Yang negatif tuh ngomongnya begini, PPKM, singkatannya pelan-pelan kita miskin. Ya ampun, kesian banget ya. ada yang ngucapin harapannya, pengen pandemi kelar men gitu kan. Tapi ada satu motivator tuh, Haryanto Kandani. Waduh, dia ngasih idenya bagus banget. Katanya PPKM, percayalah pasti kondisi membaik. Wih, keren. Nah, atau satu lagi, punya pengharapan karena mempercayai dalam kurung Tuhan, gitu ya. Berapa banyak di sini yang tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong kita apapun yang terjadi. Amin. Ya, siapa puji Tuhan ya. Amin. Kita katakan hanya kau milikku di surga. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Aku andalkan kekuatanku. Yang pasti yang tetap selamanya. Katakan Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan tanganku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Oh. Mari yang di rumah katakan lagi, hanya kau milikku di surga. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau, oh Tuhan, aku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti dan tetap selamanya, katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya, amin. Dia bagian kita, dia kekuatan kita. Apapun yang kita hadapi, biar bumi akan berlalu, Tuhan itu tetap sama. Dia Allah yang memberi kekuatan bagi setiap kita. Ada yang mau nari? Ada yang mau nari sore hari ini? Amin. Masih semangat? Boleh dong jempolnya dua-dua di sini dong. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang,
matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus Tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Lagi biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Amin. Shalom. Saya cinta Yesus. Shalom. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Mari kalimat katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Ayo semuanya, shalom. Saya cinta Yesus. Shalom. Yesus cinta saya. Sekali katakan, shalom. Saya cinta Yesus. Shalom. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Puji Tuhan, haleluya, amin. Saya percaya lewat pujian, penyembahan, ada sukacita, ada kekuatan yang baru Tuhan berikan. Amin. Siapkan hati kita mau menyembah Tuhan sore hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau Allah sumber kekuatan kami. Kami bersyukur bahwa janji-Mu adalah iya dan amin. Sekalipun bumi berlalu, sekalipun apapun yang terjadi dalam hidup kami hari-hari ini Tuhan, janji-Mu bahwa Engkau akan selalu menyertai kami, bahkan sampai pada kesudahan zaman. Engkau Allah yang luar biasa, dan kami percaya Engkau peduli bagi setiap kami Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami, Engkau Allah yang peduli. Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Berikan kekuatan kepada anak-anak-Mu yang hadir sore hari ini Tuhan, saat kami menyembah-Mu, saat kami mengangkat suara, mengangkat tangan kami, menyembah-Mu Bapa. Kau beri kekuatan, Kau beri penghidupan. When we lift our hands to you, Lord, tiada banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah
segala persoalan yang kita hadapi gak akan pernah dibiarkan. Ku bergumul sendiri sebab Allah yang mengerti. Lagi katakan, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, yang harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Kami percaya Kau memenuhikan hidup kami. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Akan dibiarkan. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Lagi katakan Allah mengerti, peduli segala persoalan yang kita hadapi. Akan dibiarkan. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Kita bersama kita, Dia hadir bersama kita sore ini. Kau pedulikan hidup kami, Kau bersama kami, Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Mari naikkan korban syukurmu bagi Dia. Kami percaya, kami percaya. Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Katakan Yesus. Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Katakan, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan
Kita katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Katakan kuasanya, kuasanya itu benar-benar. Dia sanggup, melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan kami, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Ini katakan kau sanggup Tuhan. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan kami Tuhan, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Terus sama Dia yang percaya, yang percaya kita katakan, aku percaya Tuhanku aja, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Lebih lagi katakan, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari lipat, angkat tangan dan katakan yang percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan menyembuhkanku. Apabila ada yang sakit, taruh tanganmu di tempat yang sakit dan katakan, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan menyembuhkanku. Menyembuhkanku, Kau turun tangan. Kau turun tangan memberkatiku. Memberkatiku. Kau turun tangan
memulihkanku, memulihkanku. Kau turun tangan memberkatiku, memberkatiku. Mari kita satu dalam doa. Kami percaya tangan Tuhan sangat dahsyat, tangan Tuhan berkuasa. Kami percaya pada sore hari ini dari jemaat yang hadir pada sore hari ini, dari anak-anak, remaja, pemuda, bahkan orang-orang tua, sungguh diberkati melalui pujian. Dan kami percaya pemulihan demi pemulihan sudah terjadi. Apapun permasalahan kami terus kuat di dalam Engkau. Janjimu pasti, dan kekuatan yang sangat luar biasa memampukan setiap apapun yang kami permasalahkan. Kami akan mendengarkan bagian firman Tuhan, berkati hamba dengan kata-kata sederhana, berkati jemaat Tuhan yang pada sore hari ini mendengar, kami semua diberkati. Berkaryalah Engkau Roh Kudus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat sore, shalom Bapak Ibu. Ini lapisannya banyak, dari anak-anak, remaja, pemuda, sampai orang-orang tua. Hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan yang sebenarnya yang sering diulang-ulang. Tetapi kita ingat bahwa teladan, memahami, lalu percaya. Kata iman, percaya. Nah, rancangan awal Tuhan selalu baik adanya. Dan jika kita meresponi setiap tantangan yang ada, Tuhan akan mengiring kita pada penggenapan janjinya yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita belajar, memahami, meneladani, bahkan mempraktekkan dalam kehidupan kita melalui kisah hidup Abraham. Tuhan memiliki rancangan terhadap kehidupan Abraham yang membawa kepada suatu janji ilahi yang tergenapi. Nah, Tuhan memiliki rencana yang luar biasa itu terdapat di dalam Kejadian 12, pasal 12 ayat 1 sampai 3. Ya, sebuah negeri yang ditunjukkan kepada Abraham, inilah yang menjadi inisiatif awal Tuhan yang membawa Abraham kepada rancangan luar biasa dengan dampak yang besar, berpengaruh sampai ke seluruh bangsa-bangsa. Makanya temanya pada sore hari ini adalah rancangan. Rencana Tuhan tidaklah serumit yang Anda pikirkan atau kita pikirkan. Nah, saya akan membacakan Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Tuhan memerintahkan tidak dikasih tahu secara lengkap kemana dia pergi, tapi tinggalkan negerimu, Ur Kasdim, dan saudara-saudaramu dari rumah bapamu, maksudnya orang tuanya, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan yang menunjukkan. Ayat kedua, aku akan berbuat engkau menjadi bangsa yang besar, luar biasa. Allah berjanji membuat engkau, Abram, waktu itu masih bernama Abram, nah sekarang kita kenal Abraham, menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau menjadi berkat. Nah, kalau Tuhan sudah berkata, go, pergi, yang menjadikan berkat, yang menjadikan namamu masyhur, itu karena berkat Tuhan. Ayat ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Jadi ketika ada orang memberkati kita, memberkati Abraham, dia akan memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Luar biasa sekali firman Tuhan. Kalau secara logika kita berpikir untuk zaman sekarang, luar biasa ya, banyak orang yang ketakutan. Banyak orang merasa tidak pasti, hampir mendekati 2 tahun atau 1 tahun lebih kita mengalami yang namanya pandemik. Ada 2 yang krusial. Yang pertama pandemik 19, COVID. Yang kedua resesi global, di mana-mana orang sudah mengalami banyak resesi, yang di PHK dan lain sebagainya, belum lagi yang terpapar dan lain sebagainya, dan rumah sakit penuh. Tapi ada satu hal yang perlu kita tahu, bahwa janji Tuhan itu pasti.
Abraham ini berani mengambil resiko. Kalau kita lihat dari pembacaan tadi, ini adalah sebuah tindakan iman. Sama dengan Bapak Gembala kita, Pak Adi, beberapa bulan yang lalu, 1 bulan atau 2 bulan lalu, kata kita tidak usah memikirkan hal-hal yang di dalam logika kita, tapi pikirkanlah yang ada di dalam kasih Tuhan, yaitu iman. Patut yang kita contoh. Abraham berani mengambil resiko untuk pergi ke suatu tempat yang belum diketahui. Ya, ini unik sekali. Ya, kalau saya diutus gitu, pergi, tinggalkan pekerjaanmu, tinggalkan pelayananmu, dan akan kutunjukkan ke tempat yang aku inginkan. Aku mikir juga. Tetapi Abraham dengan beraninya, dia berkata, dia berangkat. Karena dengan apa? Abraham mulai taat kepada perintah Tuhan. Nah, pertanyaannya buat kita, bagaimana dengan saya, Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Yesus? Apakah kita takut melangkah, khawatir, tidak percaya, ragu-ragu, bahkan kompromi dengan tawaran dunia? Nah, ini pertanyaan buat kita. Nah, Abraham adalah satu contoh yang sempurna, yang hidup oleh iman, betul ya? Bahkan ketika ia hanya dapat melihat sebagian dari rencana Tuhan untuk hidupnya, tentu saja dia tidak sempurna. Sama seperti kita, ketika dia diutus, dia akan mikir juga. Tetapi hidupnya penuh dengan peristiwa ketaatan. Ini kuncinya, ketaatannya kepada Tuhan. Bahkan di saat perintah Tuhan terdengar tidak masuk akal. Yang pertama, dia disuruh pergi meninggalkan keluarganya. Setelah dia berangkat pergi ke tanah yang dijanjikan Tuhan, dia harus mengorbankan anaknya, nggak masuk akal. Tapi dia terus melangkah bahwa dia yakin dengan imannya bahwa Tuhan menjanjikan yang terbaik. Saya yakin kondisi apapun yang ada pada saat ini ada maksud Tuhan. Makanya Gembala Pembina kita katakan, di Pentakosta ketiga kita akan menuai jiwa-jiwa. Tetapi dalam menuai jiwa kita akan mengalami tekanan demi tekanan. Kita akan mengalami ujian iman. Kita 100%-kah menyerahkan iman kita, percaya bahwa janji Tuhan itu akan tergenapi? Jadi, mengenai rencana Tuhan bagi kita seringkali begitulah cara Tuhan bekerja, berbicara kepada kita melalui firman-Nya, ya, dan memberikan kita petunjuk untuk beberapa langkah kita ke depan. Jadi tidak lengkap. Dia hanya memberikan petunjuk, berangkat, go, percaya. Itulah rencana Tuhan sebenarnya, yaitu rangkaian langkah demi langkah yang kita lakukan dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Luar biasa ya. Nah, lalu kemudian dalam Mazmur 119 ayat 105 berkata bahwa firman adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Nah, pelita di dalam ayat ini bukanlah seperti lampu yang ada di kamar kita, di rumah kita masing-masing yang lagi ngetren kan lampu LED ya, terangnya benderang, yang menerangi seluruh ruangan. Tapi sebaliknya pelita yang dimaksudkan adalah oleh ayat ini adalah semacam lilin kecil. Ada lilin kecil ya, lagu lilin-lilin kecil. Lilin ini tidak memberikan cahaya terang benderang, namun hanya cukup yang menerangi apa yang ada di hadapan kita. Betul ya, ketika kita menerangi lilin. Nah, kira-kira seperti itulah yang masuk ke dalam sebuah ruangan yang gelap gulita dan sebuah senter kecil. Anda, kita semua hanya dapat melihat beberapa langkah ke depan. Betul kan Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Yesus Kristus? Kita dikasih firman Tuhan, kita mendengar doa bahwa kita mengalami penyembuhan, kita mengalami kekuatan, tapi kita hanya melihat ke depan, tapi kita tidak tahu di depannya apa yang terjadi. Tapi ingat, janji Tuhan itu pasti. Seperti halnya Abraham, Tuhan tidak akan memberikan gambaran rencana lengkap dalam hidup kita. Kalau kita dikasih lengkap udah enak, kita udah tahu endingnya bahwa kita ini hidup di dunia ini sementara, lalu kita harus melakukan kebaikan dan lain sebagainya, dan nggak perlu capek-capek karena Tuhan yang melakukan. Tidak. Jika dia melakukannya, maka tidak perlu lagi hidup dengan iman. Itu perlu kata iman dan percaya kepadanya. Saya akan bersaksi sebelum saya tutup. Suatu ketika waktu saya masih muda, masih muda juga saya kan ya. Nah, sebelum saya menikah lah contohnya, saya punya cita-cita bahwa saya ini harus menjadi seorang budayawan seni. Saya senang seni, budayawan, dan saya senang menggemari yang namanya arkeologi, ya, nomaden pindah-pindah, terus kemudian menyenangi filsafat. Itu impian saya. Ketika saya masih muda, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan saya ingin begini-gini, walaupun saya doanya saya hanya singkat. Tapi itu tidak pernah terwujud.
Saya teringat waktu SD, SMP, SMA, mama saya anak bungsu dari kakak, abang, mama saya selalu bilang begini, mama berharap di antara ketiga anak mama ini ada yang menjadi pendeta dan guru. Itu yang dikatakan. Tak satu pun yang mendengar, apalagi saya, anak Jakarta toh, gitu kan, gede di Jakarta, lahir di Pematang Siantar. Tapi itu terngiang terus, selalu didoakan mama saya, karena background dari orang tua saya itu semua guru kepala sekolah. Tapi apa yang terjadi? Semua impian saya itu tidak dialaskan dengan iman, tidak dialaskan bergantung kepada Tuhan, tidak pernah terwujud. Walaupun saya pernah mengalami ya sekolah, kuliah di administrasi lah pokoknya, ya yang sesuai dengan kemauan saya. Tapi putus di tengah jalan. Tapi ketika saya harus memberikan harga, memberikan waktu yang banyak. Dalam waktu 4 tahun saya bergumul. Akhirnya saya dikasih inspirasi, saya tahu tuh Roh Kudus. Saya mau menerima. Dan saya teringat dengan kata-kata mama saya, pendeta dan guru. Ketika saya lakukan, saya bertobat dalam usia 26 tahun itu. Bertobat. Apa yang terjadi? Mujizat luar biasa. Saya mulai melangkah. Saya mendapat ayat ini. Bahwa ketika saya mengutamakan Tuhan, ketika saya tahu, langkah saya tidak tahu, tapi ada tangan Tuhan yang merendah. Terjadi mujizat. Saya mendapat beasiswa. Saya sekolah, studi di Jogja, dan selesai. Nah, setelah selesai, saya berdoa, Tuhan, berikan saya pasangan hidup. Karena saya menikah juga dengan usia yang cukup banyak juga ya. Yang nggak usah saya kasih tahu lah. Saya hanya berdoa sederhana, Tuhan berikan saya pendamping saya yang cinta melayani Tuhan. Mujizat terjadi. Saya kembali ke Jakarta, dapatlah Kanopi. Begitu ya Kanopi, ada kan di sini ya. Nah itu berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Nah kembali lagi kepada rancangan Tuhan. Apa yang di dalam pemikiran kita? Apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Itu semua sudah Tuhan rancangkan. Sudah Tuhan katakan bahwa ketika kita melangkah dengan iman, Abraham telah melakukan, dia tidak tahu apa yang terjadi. Indonesia, kita berdoa di mana-mana dan lain sebagainya. Ada yang memberikan saya slogan, di berbagai tempat sudah zona merah, tapi hanya di hadirat Tuhan tetap zona aman. Amin. Itu ya. Dan kemarin sore saya berdoa se-Jawa Barat, tapi bukan lintas budaya, tapi kelompok Nebayot. Saya mendengar tokohnya berkata, kalau kita sepakat di dalam doa, kita akan bisa menghala bala. Karena yakin dan percaya doa kita kepada Tuhan itu pasti didengarkan. Sama seperti kita, ketika kita semakin dekat sama Tuhan, semakin melakukan kehendak Bapa, dan sungguh-sungguh melakukannya itu, tidak ada rasa ragu, dengan iman kita melangkah, hadirat Tuhan, dan mujizat itu akan terjadi. Sebagai penutup, mari saya akan membacakan rancangan Tuhan itu tidak membuat celaka. Yeremia 29 ayat 11. Inilah yang menjadikan ayat emas saya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Apa yang kita pikirkan? Rancangan Tuhan tidak serumit yang kita pikirkan. Tapi ingatlah, kita lakukan kehendak Bapa dan kita imani bahwa janji Tuhan, pengalaman yang kita alami yang sekarang yang menakutkan itu ada berkat yang luar biasa, itu rancangan yang penuh harapan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami percaya ketika Abraham Engkau panggil melayani Engkau, meninggalkan segalanya. Kami yakin dan percaya dia juga sama seperti kami, manusia yang sederhana, manusia yang penuh dengan ketakutan. Tapi ketika dia melangkah dengan iman, ketika dia melangkah bahwa ada janji Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidupnya, itu tergenapi, bahkan menjadi Bapak rohani dan menjadi teladan. Kami mau seperti itu Tuhan. Apapun masalah kondisi kami, baik atau tidak baik, kami cinta Tuhan. Apapun yang kami alami dalam sakit penyakit, hamba berdoa khusus dalam nama Yesus, Tuhan rawat jemaat Tuhan pada sore hari ini. Yang terpapar, yang mengalami tekanan dalam nama Yesus, sudah Engkau pulihkan. Sudah Engkau pulihkan. Dalam ekonomi mereka juga Tuhan.
Dalam keluarga mereka Tuhan, janji Tuhan tidak akan pernah membuat kami menjadi celaka, tetapi damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan ini menjadikan loh di dalam hati kami mau praktekkan. Dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Ganda untuk firman Tuhan yang diberikan kepada setiap kita, yang sudah di-sharingkan kepada setiap kita. Mungkin jalannya kita tidak tahu ke depannya, tetapi Tuhan Allah menyertai kita, bahkan janji-janjinya begitu kuat menyertai kita. Amin. Sebelum kita memberi, kita mau berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena kasih-Mu yang besar atas hidup kami. Tuhan, Engkau melihat hati, pikiran kami, dan Tuhan Allah kami yang hidup, yang telah memberi kebenaran, yaitu firman-Mu. Rancangan Tuhan, ya dan amin. Kebenaran-Mu adalah perisai atas kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami memberi, Engkau juga Tuhan memberkati kami semua. Tuhan, kami untuk memberikan hidup kami, hati, pikiran, sehingga bagi hidup kami, bagi kemuliaan Tuhan, dinyatakan atas dimanapun kami ada. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk memberi. Mari kita yang siap untuk memberi, kita katakan amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita akan mendengarkan beberapa pengumuman yang akan juga kembali ditayangkan untuk pengumuman untuk gereja GBI OLT. Silakan. Shalom Bapak Ibu, mohon perhatian untuk beberapa pengumuman berikut. Mesbah pagi bersama OLT setiap hari pada pukul 6 sampai 6.30 melalui Zoom. Lalu ibadah raya online minggu tanggal 25 Juli 2021 pukul 9 dilayani oleh Dr. Andik Wijaya, MRep Med dengan tema True Intimacy di YouTube channel GBI Danau Bogor Raya. Pastikan Bapak Ibu subscribe dan klik loncengnya ya supaya dapat notifikasi dari YouTube channel kita. Lalu ibadah anak online minggu tanggal 25 Juli 2021 dapat diakses mulai pukul 7 pagi di YouTube channel GBI Danau Bogor Raya. Dan terus kita tetap doakan keluarga-keluarga yang ada di GBI Olympic City supaya Tuhan menjagai dan menyertai dan tingkatkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan menutup acara ibadah online kita pada sore hari ini. Nanti kita akan menerima juga doa berkat, dan setelah itu Bapak Ibu Saudara jangan keluar dulu dari link Zoom ini karena nanti akan ada games ya. Pasti kalau ada games pasti ada hadiah untuk kita semua. Mari kita tutup dengan sukacita. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, kasih dan selalu
Hari Jumat, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, sebelumnya kita mau berdoa dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah hari ini. Tuhan Yesus, kami masih diberi kesempatan untuk beribadah, mendengarkan firman-Mu, mendengarkan isi hati-Mu. Kami bersyukur dengan segala kebaikan-Mu, Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu menguatkan kami, memberi ketaatan, percaya kepada Engkau, rancangan-Mu, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Berkati Tuhan Yesus. Tuhan, hamba juga berdoa khusus buat pendeta Bapak Ganda Karya Situmorang yang telah menyampaikan isi hati-Mu, Tuhan Yesus. Engkau berkati dia, Engkau pakai dia lebih dahsyat lagi, Tuhan Yesus. Berkati keluarganya, berkati juga setiap perjalanan hidupnya, Tuhan Yesus. Engkau pimpin, Engkau sertai dia, berikan kesehatan, kekuatan, hikmat yang berasal daripada-Mu, Tuhan Yesus. Tuhan, berkati juga jemaat yang sudah mendengarkan isi hati-Mu, biarlah berikan iman percaya, menaruh pengharapan kepada Engkau, Tuhan Yesus, mengandalkan kekuatan yang berasal daripada-Mu. Berkati jemaat-Mu, Tuhan Yesus. Dan kami bawa juga buat para pemimpin rohani kami, Tuhan Yesus, mulai dari Ketua Sinode kami, Tuhan Yesus, Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham, Engkau berikan kekuatan, berikan hikmat, pengenalan akan Engkau yang lebih dahsyat lagi, Tuhan Yesus. Berkati juga Gembala Pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Notora Harjo, Tuhan Yesus. Berkati dia di setiap pelayanannya, Engkau turut campur tangan, apa yang dia perbuat, Engkau buat berhasil. Berkati juga Gembala Rayon 7 kami, Bapak Pendeta Sukadi Rusli, Tuhan Yesus. Berkati setiap pelayanannya, Tuhan Yesus. Dan setiap pembangunan di GBI Rayon 7 Danau Bogor Raya, Tuhan Yesus, Engkau yang pimpin, Engkau yang telah meletakkan batu pertama, Tuhan Yesus, Engkau yang mengawali dan Engkau yang mengakhiri. Engkau turut campur tangan di setiap perizinan, setiap biaya yang dibutuhkan, Tuhan Yesus. Engkau jadikan berhasil hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga gembala kami, Tuhan Yesus, GBI Olympic City, Tuhan Yesus, Bapak Adi Simeon, Tuhan Yesus, Engkau berkati, jagai juga istrinya, Ibu Emi dan anaknya Yehuda. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, Tuhan Yesus. Biarlah Engkau berikan hikmat dan Engkau pakai lebih dahsyat lagi, berikan kesehatan, kekuatan yang berasal daripada-Mu. Berkati juga dengan wakilnya, Pak Ganda Karya Situmorang, begitu juga dengan Ibu Novi dan Deborah, Tuhan Yesus. Engkau pimpin, Engkau sertai mereka, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, Tuhan Yesus. Berkati juga para seluruh pelayan jemaat-Mu, para diaken, diakones, pengerja, aktivis, Tuhan Yesus, Engkau berkati juga jemaat-Mu yang sakit, Tuhan Yesus, yang terpapar COVID, Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan, Engkau turut campur tangan, Tuhan Yesus, cukupi segala biaya yang mereka butuhkan, Tuhan Yesus, sembuhkan, pulihkan, Tuhan Yesus, berkati masing-masing keluarga, Tuhan Yesus. Tuhan, hamba juga berdoa buat pemilik dari kawasan GBI Olympic City, Bapak Au Bintoro, Tuhan Yesus, bersama ibu, keluarga, Engkau pimpin, Engkau sertai dia, Tuhan Yesus, jagai imannya terus yang memegang Engkau dan memilih Engkau sebagai juru selamat, Tuhan Yesus. Berkati juga buat segala usaha pekerjaannya, Engkau pimpin, Engkau buat berhasil, Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga membawa bangsa dan negara kami, Tuhan Yesus, Indonesia. Engkau berkati Indonesia, Engkau urapi Indonesia, Engkau pimpin Indonesia, Tuhan Yesus. Pulihkan Indonesia, Tuhan Yesus. Sembuhkan Indonesia dari COVID-19. Kami mau menghardik COVID-19. Diamlah dan tenanglah, Tuhan. Begitu juga dengan krisis ekonomi, diamlah dan tenanglah, Tuhan Yesus. Tuhan, semuanya ada maksud, semuanya akan indah pada waktunya, Tuhan Yesus. Berkati Indonesia, berkati kota kami, Tuhan Yesus. Berkati setiap kabupaten, masing-masing provinsi. Biarlah tren COVID ini bukan naik, tapi menurun, Tuhan Yesus. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo, Tuhan Yesus, berikan hikmat. Engkau turut campur tangan di setiap kepemimpinannya. Engkau campur tangan, Tuhan Yesus. Apa yang dia buat, Engkau turut campur sehingga berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga wakilnya, jajaran para menteri, gubernur, TNI, Polri, sampai tingkat RT RW, Tuhan Yesus. Kami tolak segala roh-roh yang menghasut ketidakpastian buat negara dan bangsa ini. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, berkati Indonesia, urapi Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa di surga. Sebelum kami mengakhiri semuanya, Tuhan Yesus, kami rindu akan
berkat daripadamu. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita dengan mengangkat tangan kita, terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera, sukacita yang daripada Allah Bapa, cinta kasih dan pengorbanan daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis, penghiburan, kekuatan yang baru, semangat yang baru daripada Allah Roh Kudus, kita terima bersama-sama mulai sore ini, bahkan sampai Maranatha, bahkan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Bagi kita yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah, limpah, limpah. Amin. Amin. Puji Tuhan, shalom semuanya. Waktunya games. Yang siap games, ngangguk-ngangguk. Oke, siap Bapak Ibu, saudara sekalian? Baik, games ini ada hadiahnya. Jadi ada 2 games. Games pertama dan kedua, Bapak Ibu bisa langsung jawab di chat. Di chat di Zoom ini ya Bapak Ibu ya. Bisa langsung chat, siap-siap tangannya, jempolnya. Haleluya. Siap Bapak Ibu, games pertama adalah tebak tokoh. Suara saya kedengaran jelas? Baik, kalau jelas aja, jempol. Kalau jelas banget, seperti tangan saya ini. Jelas Oke, jelas banget berarti ya. Jelas banget, baik. Games pertama, tebak tokoh. Siapakah aku? Saat dalam keadaan sulit, aku tidak langsung melihat Tuhan akan menyediakan hal yang baik bagiku. Tapi justru dengan menghadapi dan melewati masa itu dengan setia, aku mendapati hal yang tak terduga di depan mata. Aku menghadapi keadaan yang sangat menakutkan di negeri asing tanpa suami, bersama mertuaku Naomi. Siapakah aku? Mari Ibu, Bapak, silakan chat langsung di Zoom ini. Ayo, siap. Siapakah aku? Aku adalah seorang wanita. Ayo, Kanomi, Kanovi bagaimana? Apakah sudah mendapatkannya? Jawaban? Sudah ada pemenangnya, Kanovi? Oke, sudah ada, Kak Cynthia. Sudah, oke, ditutup. Oke, keren, luar biasa. Sekarang games kedua. Siap-siap. Games kedua adalah tebak lagu. Bapak Ibu, lagu ini jadi diberitahukan lirik-lirik lagunya. Bapak Ibu yang sudah tahu langsung chat judul lagunya. Tapi maaf, yang berbicara dengan lirik lagu ini adalah teman saya orang Korea. Jadi bahasanya mungkin agak-agak bahasa Korea sedikit. Jadi Bapak Ibu bisa mendengarkan secara simak. Ya Bapak Ibu ya. Ini lirik-lirik lagunya. Siap? Yang sudah tahu langsung chat, langsung jawab. Judul lagunya. Berpacu dalam lirik lagu. Apa yang Tuanku mu inginkan, apa yang Tuanku mu lakukan, 어설kan Tuanku senang semiwa koreikan namaen wai atimiliakan. Bagaimana Bapak Ibu? Jelas? Sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Berpacu dalam lirik lagu. Apa yang Tuanku mu inginkan, apa yang Tuanku mu lakukan, 어설kan Tuanku senang semiwa koreikan namanya timiliakan. Bagaimana? Bisa Bapak Ibu? Ayo chat, yang sudah tahu chat langsung. Yang sudah tahu chat, judul lagunya. Itu teman saya orang Korea. Jadi kata-katanya agak-agak baik, sudah Kak Novi, apakah sudah mendapatkannya? Ayo. Belum ada, Kak. Belum ada, Kak. Baik, sekarang teman saya orang Indonesia. Siap-siap Bapak Ibu, teman saya orang Indonesia. Berpacu dalam lirik lagu.
Apa yang Tuhanku mau inginkan, apa yang Tuhanku mau lakukan, asalkan Tuhanku senang, semua kurelakan, namanya dimuliakan. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah? Bisa? Ayo Bapak Ibu. Semangat, semangat. Ayo semangat. Langsung ketik. Apa yang Tuhanku inginkan, asalkan Tuhanku senang. Semua aku relakan. Baik, sekali lagi. Sudah ada Kak Cynthia? Oh, sudah ada. Baiklah. Jadi dengan teman saya dari orang Indonesia langsung ketahuan ya Bapak Ibu ya. Luar biasa. Nggak cuma aku doang, nomornya nggak bisa. Puji Tuhan. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu. Tetap semangat dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik, Bapak Ibu, hari ini yang memenangkan games pertama diraih oleh Kak Yohan. Selamat buat Kak Yohan mendapatkan voucher Alfamart senilai Rp50.000. Nah, tadi ada keluhan karena nggak bisa ke message to everyone. Jadi ada yang direct ke saya gitu ya. Pemenang kedua ini tidak ada pemberitahuan sebelumnya, tapi dimenangkan oleh Deborah dan Moren. Selamat buat Deborah dan Moren mendapat voucher Alfamart senilai Rp50.000. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu 2 minggu yang akan datang ya dengan ibadah online yang tetap semangat dan tetap kita bersukacita. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Shalom, tetap jaga kesehatan. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. God bless you all. Tuhan Yesus berkati semua. Kak Herlina, Bu Cance, Bu Dia, Mbak Adi dengan Ibu Emi. Bu Esti, berkati. Meli, terima kasih. Terima kasih, Tuhan berkati semua. Terima kasih kita, Mas Andi, Om John, terima kasih, Tante Nora, Pak Robert, Kak Nova, Bu Tanti, Cik Lia, terima kasih semuanya. Ada Jonathan, terima kasih, Kak Roma, terima kasih. Shalom semuanya, Pak Jeffrey, Bu Yulia, Katarina, Bung Sam, terima kasih, Bu Nita, Kak Maria, Sam, terima kasih Bu Vin, Pak Tarigan, Pak Sutiono, Kak Yenti, terima kasih, Tuhan Yesus berkati, sama Kak Susi ya. Apa kabar Kak Susi? Tuhan baik Bu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Om John sehat-sehat ya, sama Tante Nora. Terima Pak kasih. Sutarno, terima kasih. Mbak, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Pak Jeff juga sehat-sehat. Bung Sam, Tuhan Yesus berkati. Putih Mayo, Tuhan Yesus berkati. Shalom. Sampai ketemu. Selamat Mas Arno. Datang. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan berkati. Terima kasih. Shalom.